Hai Sobat Daring, kami dari kelompok 5 mata kuliah Kesehatan Kerja kelas 5D. Kelompok kami terdiri dari Farha Sukmadewi, Farisa Fitriani, Rizaldi Ridwan, dan Ratu Afia Nadiarta. Kelompok kami akan membahas tentang analisis bahaya tertular COVID-19 pada tenaga kesehatan di rumah sakit. Terdapat 4 subbab yang akan kami bahas dalam materi kali ini. Yang pertama, analisis 5W1H, yang kedua, identifikasi bahaya kesehatan dan manajemen risiko, yang ketiga, upaya pencegahan, dan yang keempat, rekomendasi. Pembahasan yang pertama adalah analisis 5W1H. Yang pertama adalah what? COVID-19 menjadi salah satu bahaya biologi yang beresiko pada kesehatan pekerja, terutama pada pekerja yang bekerja pada rumah sakit, teman-teman. Nah, pada kasus ini terdapat sejumlah tenaga kesehatan dan juga dokter yang terpapar COVID-19 varian Delta. Nah, yang kedua adalah WHO. WHO di sini adalah 50 nakes dan juga 10 dokter yang bekerja di RSUD Dr. Haji Slamet Martodirjo Pamekasan. Yang ketiga adalah when. Pada kasus ini, kejadian tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2021. Yang keempat adalah where atau di mana para tenaga kesehatan dan juga dokter tersebut terkena, yaitu saat mereka bekerja di RSUD Dr. Haji Slamet Martodirjo Pamekasan. Yang kelima ada why. Why di sini adalah kenapa hal tersebut bisa terjadi kepada 50 tenaga kesehatan dan 10 dokter yang bekerja di sana. Nah, hal tersebut ini terjadi karena banyaknya pasien COVID-19 yang diterima oleh rumah sakit tersebut, hingga memicu kamar pasien melebihi muatan dan dokter serta nakes pun bekerja ekstra untuk dapat menangani pasien-pasien COVID-19. Nah, yang keenam atau yang terakhir adalah how. How di sini adalah bagaimana kejadian tersebut itu bisa terjadi. Nah, kejadian tersebut itu bisa terjadi karena padatnya pasien yang dirawat meningkatkan resiko penyebaran virus yang ada pada ruang pasien dan pada lingkungan sekitar ruang pasien, sehingga dokter dan nakes yang bekerja di sana pun serta yang menangani pasien di sana dapat tertular COVID-19 varian Delta. Selanjutnya, identifikasi bahaya dan juga manajemen risiko. Dari seluruh kegiatan pada rumah sakit di masa pandemi, berikut ini merupakan bahaya yang memungkinkan sangat beresiko dapat menyebabkan nakes tertular COVID-19 atau penyakit akibat kerja yang dari kegiatan di rumah sakit di masa pandemi, ialah bahaya biologi. Pada bahaya biologi tersebut disebabkan oleh terpaparnya virus corona atau SARS-CoV dari kegiatan kontak langsung dengan para pasien, tak sengaja tertusuk atau tersentuh jarum suntik bekas maupun selang infus bekas, terpapar virus langsung dari pasien, kontak dengan benda-benda yang terpapar virus, dan tak sengaja tersentuh cairan dari pasien dan lain-lain. PAK yang dapat dialami penyakit menular ialah COVID-19 dan kematian. Selanjutnya ialah manajemen risiko. Untuk manajemen risiko perlu adanya yang pertama ialah rumah sakit memberikan sosialisasi pelatihan terkait program K3 rumah sakit dan advokasi kepada tenaga kesehatan dan pasien. Yang kedua ialah tersedianya alat pelindung diri untuk terhindar dari penyakit dan kecelakaan kerja. Dan yang ketiga ialah harus ada implementasi kebijakan khusus untuk meningkatkan staf perihal memakai dan melepas APD yang aman, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari keramaian. Selanjutnya yang keempat ialah pelaksanaan pemeriksaan kontak dan tes bagi pasien yang ingin memasuki lingkungan rumah sakit. Yang kelima ialah penelusuran kontak melalui melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyakit akibat kerja pada perawat. Yang terakhir ialah di setiap titik rumah sakit dan ruangan harus tersedia SOP, yaitu titik-titik kritis seperti di ruang ganti, ruang makan, dan di lift.
Subbab selanjutnya yaitu upaya pencegahan bahaya biologi di rumah sakit. Upaya pencegahan pertama yaitu mengurangi paparan patogen atau virus COVID-19. Upaya pencegahan dengan membatasi paparan patogen atau bibit penyakit dapat dilakukan mulai dari sebelum pasien datang, saat pasien dirawat, hingga setelah pasien pulang. Saat pasien datang, pastikan bahwa pasien tersebut mematuhi etika batuk, mengenakan masker, dan juga menjaga kebersihan dengan mencuci tangan selama kunjungan. Saat pasien dirawat, pastikan bahwa tenaga kesehatan segera mengisolasi pasien yang terinfeksi COVID-19 dan juga menghimbau pasien lain supaya mematuhi protokol kesehatan yang ada. Upaya pencegahan kedua yaitu mematuhi aturan pencegahan penyakit dengan menggunakan APD, melakukan PHBS, memberlakukan physical distancing, mencuci tangan, dan juga menghindari kerumunan. Upaya ketiga yaitu mengelola pengunjung dan pergerakan rumah sakit dengan tidak memperkenankan pengunjung atau pasien lain memasuki ruang perawatan pasien COVID-19. Upaya pencegahan keempat yaitu melatih, mengedukasi, dan juga memantau kondisi tenaga kesehatan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama, latihan tentang APD dan cara penggunaan APD, yang kedua, pemeriksaan atau tes secara rutin kepada tenaga kesehatan, dan yang ketiga, apabila terdapat tenaga kesehatan yang terinfeksi, maka tenaga kesehatan tersebut harus segera melapor. Upaya pencegahan selanjutnya yaitu menerapkan pengendalian COVID-19 di lingkungan rumah sakit. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama memastikan bahwa seluruh prosedur pembersihan dan juga disinfektan itu dilakukan dengan tepat dan juga konsisten, di mana barang-barang yang sering disentuh juga harus dibersihkan dengan disinfektan sesuai standar. Kemudian yang kedua, pakaian, alat makan, dan juga sampah medis harus dibersihkan juga sesuai prosedur dan juga standar yang ada. Subbab selanjutnya yaitu rekomendasi berdasarkan hierarchy of control. Yang pertama di hierarchy of control itu ada eliminasi dan substitusi. Jadi kita menetapkan work from home untuk beberapa bagian kerja. Bagi pekerja yang memiliki penyakit bawaan atau di atas 65 tahun, diperbolehkan untuk kerja dari rumah atau cuti. Hal ini dikarenakan pekerja tersebut memiliki risiko tinggi terjangkit COVID-19. Nah, menggunakan fasilitas teknologi untuk WFH seperti Zoom atau Jmeet. Hal ini untuk menekan angka COVID-19 di tempat kerja. Berikut ini merupakan pengendalian teknis. Jadi yang dilakukan itu memberikan vaksin COVID-19 kepada seluruh pekerja, lalu dilakukan penyemprotan disinfektan secara rutin di loket pendaftaran, ruang tunggu, ruang pelayanan kesehatan, dan apotek. Lalu menyediakan ruang desinfektan di depan pintu rumah sakit, menyediakan tempat sampah, dispenser sabun, pembuka pintu, dan peralatan handsfree serupa lainnya. Selanjutnya itu ada pengendalian administratif. Jadi untuk menerapkan pengendalian administratif itu kita bisa menyediakan poster edukasi PHBS atau poster etika batuk atau bersin, poster menjaga jarak, dan poster cara mencuci tangan yang baik. Memisahkan antara pasien yang bergejala dan yang tidak bergejala COVID. Lalu memberikan pelatihan dan informasi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja untuk COVID-19. Lalu yang terakhir itu ada APD atau alat pelindung diri. Jadi jenis APD yang digunakan oleh petugas medis dan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan terdiri dari sarung tangan, masker, pelindung mata, pelindung wajah, kap penutup kepala, gaun pelindung, dan pelindung kaki seperti sandal atau sepatu tertutup.